العطاس والحبيب محمد أنيس بن علي الحبشي والشيخ محمد الزيني بن عبد الغني البنجاري، ثم إلى روح صاحب هذا الكتاب الشيخ أحمد بن زيني دحلان وأصولهم وفرعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم يعني درجاتهم في الجنة، وينفعنا بركاتهم وصرائهم أنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت بالنور بهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Halaman 21. Halaman 21 lembar kedua kalau nggak salah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris ke-8 dari atas. Halaman 21 baris ke-8. Di tengah-tengah. Faiza qala al-ami minal muslimin. Bismillah alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wa ruh. Faiza qala al-ami qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darain amin. Faiza qala al-ami minal muslimina nafa'ani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aw aghathani aw nahwa zalik fa innama yuridul isnadal majazi. Faiza qala apabila berkata al-ami orang awam, ya kita ini orang awam. Kalau
kita, kelas-kelas ulama kita yang di kampung ya, itu masih dihitung awam ya. Awam itu sifatnya umum. Artinya orang yang tidak bisa begitu saja menentukan hukum. Ya. Mereka harus merujuk kepada guru biasanya. Nah itu awam. Jadi kelas-kelas asatis kita juga di sini bahkan kadang-kadang kelas satu kota atau satu kabupaten bahkan se-Indonesia itu masih dibilang awam sebenarnya kalau secara bahasa kitab ya. Jadi awam itu artinya orang umum, ya, awam. Karena asatis kita tidak memiliki kapasitas kemampuan menjadi mujtahid ya atau muhakkik. Ada istilah mujtahid. Kalau mujtahid itu orang yang punya satu gagasan sendiri, satu madhab. Ya. Walaupun dia mazhabnya Syafi'i, tapi dia bisa berkemampuan mentahrir, membebaskan pikiran. Ya. Contohnya ada di Mesir dulu. Sebenarnya sudah pernah dibahas juga. Di Mesir itu ada namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali, bukan Imam Ghazali ya, tapi Syekh Muhammad Al-Ghazali. Saya sudah pernah bahas ini tapi di majelis malam Sabtu. Tapi ada di YouTube-nya. Nih diulang lagi sekarang. Jadi tentang talak 3. Ini pernah juga diceritain nama Kiai Rifai ini ya. Tentang talak 3, ada seorang menteri atau orang penting di Mesir itu sangat kaya, tapi kehidupan rumah tangganya itu hancur berantakan. Karena jarang ketemu istrinya, karena saking kayanya, saking sibuknya. Ini cerita nyata. Zaman Syekh Muhammad Al-Ghazali itu ulama baru meninggal ya. Belum lama lah. Masih abad-abad kita. Dan itu beliau ulama besar atau mufti atau imam, ya, imam besar Al-Azhar Asy-Syarif. Ketika ada orang menteri nanya gini, ya Syekh saya udah mentalak istri saya ini talak 3. Nah sekarang saya nyesel ya Syekh, bisa nggak balik lagi? Karena kalau saya pikir-pikir kawin lagi juga makan biaya lagi kan, kawin lagi ribet ya. Mending saya balik lagi sama istri saya gitu. Dan istri saya juga kayaknya masih cinta sama saya. Tapi saya udah talak 3, gimana Syekh? Nah, kalau paham kita talak 3 itu nggak bisa balik kecuali menikah ya kan. Istrinya itu menikah dengan orang atau dua-duanya menikah. Ada yang bilang istrinya menikah dengan orang dulu, ada yang bilang dua-duanya menikah. Kalau yang pernah saya baca tuh minimal istrinya nikah dulu sama orang. Ini istrinya dinikahin orang dulu. Ya. Nah itu gimana Syekh gitu. Terus pertanyaan Syekhnya itu sepele. Apakah kamu meninggalkan sholat? Waduh sholat saya bolong-bolong Syekh. Istri kamu sholat nggak? Istri saya lebih parah lagi nggak sholat. Muslim tapi nggak sholat. Ini luar biasa. Kata Syekhnya balik lagi nggak apa-apa. Talak 3 balik lagi. Tapi syaratnya sholat. Nah ini unik ya. Kalau di kelas kita apalagi di pulau, wah bisa gawat. Bisa-bisa berantakan itu hukum itu ya. Bisa-bisa ulama yang mengatakan begini dianggap beda mazhab atau bahkan sesat. Ya, kalau beda mazhab masih mending, masih ada tuntunan ini sesat. Ya. Tapi itu dipakai difatwakan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Tapi kasusnya jarang ya, nggak setiap hari. Artinya ini kasusnya langka. Dan yang bicara itu ulama besar. Akhirnya Syekh ini digugat oleh ulama-ulama yang lain. Kenapa Syekh Anda membolehkan rujuk bagi orang yang sudah talak 3? Jawabannya simpel, gampang. Orang ini ketika cerai atau menjalani hidupnya, dia sholatnya jarang-jarang. Bahkan lebih sering nggak sholatnya daripada sholat. Istrinya lebih parah lagi, kagak sholat. Nah, kalau di dalam mazhab kita nih Syafi'i, orang yang tidak sholat, ya, orang yang tidak sholat sama sekali nih, itu belum kafir. Tapi sifatnya seperti orang kafir. Ya. Makanya kita nggak bisa bilang tetangga-tetangga kita yang nggak sholat itu kafir, nggak bisa. Karena mereka kehidupannya Islam. Mau nggak mau, biar bagaimana kadang-kadang mereka ke masjid. Walaupun lebih sering nggak sholatnya. Tapi kita nggak bisa mengatakan itu kafir. Kalau mazhab Syafi'i begitu. Ya. Artinya kekafiran itu sesuatu yang sangat jelimet. Ya. Nggak bisa orang tidak sholat kemudian kita bilang kafir. Tapi sifatnya seperti orang kafir.
tapi dia dituntut wajib bertaubat gitu. Orang yang tidak sholat dituntut wajib bertaubat, tapi tidak dalam arti kafir, dalam arti yang seperti orang kafir, tapi sifatnya sifat orang kafir. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, orang ini ketika seperti itu tuh, ketika konflik sama istrinya terus dua-duanya lagi nggak sholat, dia seperti orang kafir, seperti orang musyrik. Nah, saya membolehkan dia balik lagi supaya dia benar-benar bertaubat dan benar-benar sholat, tapi dengan syarat nggak boleh tinggalin sholat, tapi dua-duanya jadi orang benar. Dan itu benar-benar dilakuin sama yang nanya itu. Jadi orang yang ketika tidak meninggalkan orang yang tidak sholat, ya, sholat adalah ibadah paling utama. Nah, orang ini berani ninggalin, apalagi masalah talak 3. Udah pasti ketika talak penuh dengan emosi, penuh dengan kebodohan, tanpa ilmu dan lain sebagainya. Sholat aja yang utama ditinggalin, apalagi masalah talak 3. Itu pandangan Syekh. Tapi ulama kita belum ada yang berani seperti itu, bahkan ulama nasional kita. Nah, itu artinya ketika seorang ulama semacam ini memiliki kekuatan dalam berfatwa dan dia bisa mentahrir, membebaskan pikiran itu keluar sedikit dari mazhab Syafi'i, keluar sedikit, ya. Atau keluar sedikit dari mazhab lah, dari yang biasanya umum. Nah, itu kelas itu namanya kelas muhakkik, ya, atau mujtahid, ya. Mujtahid, orang yang mampu berijtihad, tapi kelasnya harus alim, relasinya harus luas, dan memang sudah punya reputasi sebagai ulama besar. Nggak bisa sembarangan. Ini masalahnya beliau ini imam besar Al-Azhar. Itu kelas mujtahid, ijtihad. Orang yang bisa berijtihad walaupun dia ada di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tapi ketika kasus tertentu dia bisa ngambil keputusan yang kadang-kadang di luar koridor. Itu mujtahid. Nah, kita belum kelasnya. Di Indonesia nggak ada yang kayak gitu. Begitu juga muhakkik. Kalau muhakkik banyak di Indonesia, banyak muhakkik, ya. Muhakkik itu adalah orang yang gampangnya satu hal, satu sifat, misalkan dia belajar hadis, ya, menguasai ilmu hadis, menguasai ilmu usul fikih. Kemudian datang satu kasus, ya, dua kasus yang dua-duanya kuat. Dia bisa memutuskan satu perkara, mana yang paling kuat. Nah, itu namanya muhakkik. Orang yang mentahkik, membenarkan. Atau datang satu riwayat hadis dari seorang imam, tapi periwayatannya tidak secara detail. Nah, orang ini mampu menelusuri riwayatnya secara detail, namanya muhakkik juga. Pokoknya muhakkik itu orang yang mentahkik, orang yang menstempel bahwa ini benar. Nah, hadis ini lebih sahih daripada hadis ini. Nah, itu muhakkik. Itu banyak kalau di Indonesia, tapi kalau mujtahid itu belum ada. Nah, orang yang di bawah mujtahid masih di kelas umum, awam. Tapi kita manggil ulama kita alim, ya. Tapi secara keilmuan dia tetap awam, gitu. Artinya orang awam adalah orang yang masih bertaklid, orang yang masih ngikutin para imam, orang yang belum berani keluar koridor. Itu orang awam, siapa aja, ya. Jadi nggak mesti kita, tapi orang awam itu para ulama kita juga disebutnya awam. Nah, maka ini kalimat ini mencakup mereka semua juga termasuk, ya. Fa idza qala al-ami, apabila seorang yang awam, siapa aja, baik kelas orang awam beneran atau kelas asatis atau kelas ulamanya, minal muslimin, dari kalangan muslimin, ya. Nafa'ani nabiyya sallallahu alaihi wasallam au aghasani, ya. Nafa'ani, memberikan aku manfaat, siapa? An-nabiyyu, an-nabiyyu, ya. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, au aghasani, atau beliau menolong aku. Au nahwa zalik, atau seumpama itu, fa innama yuridul isnadal majazi. Omongan semacam itu adalah omongan isnad majazi, omongan yang untuk memudahkan pembicaraan aja, tidak secara hakikat. Artinya orang awam sekelas kita ini tahu bahwa Nabi bukan Tuhan, ya. Nabi bukan Tuhan dan Nabi bukan orang yang kita sembah. Tidak sebagaimana orang Nasrani menyembah Nabi Isa. Kalau mereka memutlakkan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan, ya. Itu pun di kalangan Nasrani tidak semua setuju bahwa Isa itu Tuhan. Ada kalangan beberapa Nasrani yang tidak mengatakan Isa itu Tuhan, tapi orang suci. Ada juga pecahan itu.
Nah, kalau kita bilang Nabi SAW memberikan aku pertolongan, maka itu sifatnya majaz. Seperti begini, Alhamdulillah dengan berkah maulid, hidup gua jadi gampang, rezeki lancar. Alhamdulillah saya rajin baca maulid kalau tiap malam Jumat. Musyrik nggak ngomong begitu. Ya. Kesannya dengan kita membaca maulid, kesannya kan muji-muji Nabi. Gara-gara muji-muji Nabi terus kita jadi makmur. Misalkan ada orang ngomong gitu. Musyrik nggak itu? Nah itu namanya isnadul majazi, majaz akal. Artinya orang ini sadar betul bahwa yang memberikan kemakmuran itu Allah, tapi ada sebabnya gitu. Nah, itu kayak gitu. Jadi kalau orang awam ngomong Nabi menolong saya atau Nabi memberikan saya manfaat, oleh sebab itulah saya bertawasul kepada Nabi, itu majaz akal, isnadul majazi, majaz akal. Orang paham dan tidak boleh dihukumi musyrik, ya. Karena orang yang semacam itu tetap bertauhid, dia sadar betul bahwa Nabi itu nggak memberikan pertolongan, cuman lewat Nabi Allah memberikan pertolongan karena pintu yang paling mulia adalah Nabi, gitu maksudnya. Nah, ini ada hubungannya sama Maulid. Kita pasti kalau yang namanya Maulid ngomongin ngalap berkah, ngalap berkah. Hadisnya ada hadisnya. Kalau berbohong buat kebaikan ada hadisnya, tapi itu konteksnya rumit. Itu pakai kebijaksanaan itu. Kadang-kadang lebih bagus jujur juga, kadang-kadang boleh bohong, kadang-kadang takutnya kalau kita bohong dengan alasan demi kebaikan nanti kebiasaan. Artinya ada hal yang kita pandang menurut kita baik, padahal ada madorotnya nih. Terus kita bohong malah jadi bahaya karena kita nggak detail. Kalau cara Nabi, kalau yang gampang itu kan gambarannya ada orang diubar-ubar, mau dibunuh, nah itu kita bilang nggak di sini, nah itu bagus. Tapi kalau masalah sepele, kalau bisa dijujurin aja, jangan dibohongin. Bisa, tapi itu kan nggak perlu bohong. Ya, artinya masih banyak kebaikan orang yang bisa kita angkat, nggak perlu kita bohong juga banyak kebaikan orang. Misalkan kita jujur aja dia ada jeleknya, iya dia emang begitu, tapi kan dia begini, nah itu kita arahin, itu nggak perlu bohong, itu pakai taktik aja, pakai taktik. Nah itu majaz akal ya. Nabi SAW memberikan kita manfaat. Cuman umat kita ini zaman sekarang maulid ya, maulid itu kan kita jadi budaya. Artinya kita tuh kalau nggak maulid kayak nggak mandi gitu, kayak nggak sah. Bahkan ada orang yang kalau nggak maulid kayaknya kayak kafir gitu. Ya. Cuma orang kita ini kehilangan esensi daripada maulid, itu yang banyak. Artinya Mbah Hashim aja pendiri Nahdlatul Ulama itu bikin kitab itu At-Tanbihat ya. At-Tanbihat liman yasna'ul maulid bil munkarat. Artinya Mbah Hashim itu tidak menafikan bahwa di dalam peringatan maulid itu ada kemungkaran. Itu orang yang bikin NU ngomongnya begitu. Ada kitab khusus tentang maulid, tapi malah bukan muji-muji maulid, malah mengorek-ngorek maulid. Ya. Artinya di dalam maulid Nabi masih banyak orang yang melakukan kemungkaran. Kalau dalam kasusnya Mbah Hashim itu di dalam bab pertama yang saya baca, itu dulu di Jawa Timur zamannya Mbah Hashim itu ada muda-mudi laki perempuan bikin semacam sandiwara kayak lenong Betawi lah. Nah, itu sandiwara itu otomatis campur baur laki-laki dan perempuan, terus dua-duanya ini sandiwara jadi pengantin. Tapi pakai cara Islami dan itu di pondok pesantren. Akhirnya Mbah Hashim tuh dibentak disuruh bubar. Ya. Akhirnya mereka bubar. Itu ada kasusnya. Ya. Artinya kata Mbah Hashim tidak menampik bahwa di dalam maulid Nabi banyak orang yang melakukan kemungkaran. Seperti zaman-zaman sekarang kita lihat di sosial media luar biasa ya. Ya. Artinya orang maulid kok pakai joget-joget. Udah gitu joget ular lagi. Mak-mak joget ular nih ngapain gitu. Ya. Cuma buat ngonten apa kenapa maksudnya? Orang banyak kehilangan esensi maulid Nabi ya. Kita ini maulid sama Habib Anis itu demikian dijaga ya, sampai pukulan hadroh itu dijaga. Jangan sampai seperti orang main-main. Kalau bisa hadroh itu memunculkan akhlak.
Orang yang belajar hadroh, orang yang ikut maulid itu dengan qasidah-qasidah yang khusyuk diharapkan bisa jadi orang yang khusyuk, berkhidmat buat Nabi gitu. Jangan jadi orang yang malah radikal gitu. Nah sekarang hadroh nggak begitu kenyataannya. Banyak hadroh-hadroh itu yang justru ketika hadrohan itu anak-anak muda malah bangkit syahwatnya. Banyak. Ya. Apalagi zaman dulu tuh, zaman-zaman saya sekolah tuh pulang malam jam 1 jam 2 besoknya nggak sekolah. Ya. Sekarang udah gede, udah agak sadar dikit. Kalau masih bocah susah dibilangin emang. Ya. Akhirnya sekolah berhenti gara-gara begitu. Ya nggak usah disebutin majlisnya. Itu sampai diomelin. Kalau kita masih kecil taka dulu. Saya kan maulid gitu. Tapi begitu kita pikirin sekarang udah gede, benar ternyata orang tua kita ngomong benar. Emang maulid tapi subuhnya kagak sholat kan lucu. Sekolah kagak mau jadi malas. Kenapa? Karena kebanyakan anak muda sekarang maulid itu cuma aus. Sementara mereka mau nongkrong nggak benar, mereka nggak biasa gitu. Mau nongkrong nggak benar, mereka juga takut ke bawah gitu. Tapi mereka mau maulid, tapi di dalam maulid itu mereka ada pelampiasan emosi. Nah itu banyak. Itu yang kayak gitu-gitu ditentang sama Mbah Hashim tuh. Ya. Jadi Mbah Hashim menekankan sekali di momen Maulid Nabi justru diceritakan akhlak Nabi. Bukan malah kita ini seakan-akan kayak merasa udah Maulid udah aja gitu, sombong. Ya. Itu Syekh Al-Buti juga ngomong begitu. Muhammad Al-Buti itu orang yang matinya dibom ya di Masjid Umawi itu. Di masjid mana? Di Suriah. Syekh Al-Buti, anaknya masih ada sekarang. Itu ngomong begitu, diharapkan momen Maulid Nabi adalah momen yang membersihkan diri dari penyimpangan. Nah, orang-orang ulama yang engeh itu, yang punya engeh itu kayak gitu. Nggak kayak ulama sekarang gitu. Ayo kita Maulid Nabi, Rasulullah hadir. Kalau kita pikirin Rasulullah hadirnya gimana? Itu Buya Yahya aja di YouTube itu ngomong, jangan sekali-kali ngomong di dalam majlis salim ketika Asyura Rasulullah datang, nggak sopan gitu. Banyak tuh kecil itu ya. Orang-orang majlis taklim kayak gitu, Rasulullah hadir, apalagi sosokan saya mencium bau Rasulullah, itu bahaya banget tuh. Ya. Ayo asyrakal diri gini-gini Rasulullah hadir. Bukan asyrakal itu bukan Rasulullah hadir. Asyrakal itu adalah bentuk ungkapan cinta kita seakan-akan kita menyambut Rasulullah, tapi jangan dibayangin Rasulullah hadir. Kita ini siapa? Didatangin Pak RW aja gerabak gerubuk kan gak ada persiapan kan malu gitu. Ini didatangin Rasulullah. Dulu pernah tuh dia Salafiyah ngomong begitu tuh panitia tuh. Alhamdulillah Rasulullah saat ini sedang tersenyum. Yang model begitu tuh kecelek tuh ngomong begitu. Rasulullah tersenyum. Kalau kedatangan Rasulullah panas dingin kita, nggak bisa ngapa-ngapain. Didatangin Anies Baswedan aja persiapannya panjang kan gitu. Nggak siap malu. Ini kotor itu kotor. Kita di dalam Maulid Nabi berangan-angan Rasulullah hadir. Terus asyrakal. Udah gitu begini-begini nangis-nangis. Waduh. Habis itu pulang-pulang ya gibah lagi, ngerokok lagi, apa lagi sekarang. Gitu. Jadi keengahan umat itu yang kadang-kadang itu membuat maulid itu ternodai. Nah itu ulama-ulama kita itu sangat menekankan itu. Kalau ulama yang engah yang benar, kalau ulama yang kagak benar ya maulid udah maulid aja gitu. Artinya di dalam agama ini selalu ada dua, selalu ada tarhib, selalu ada targhib. Selalu ada tarhib, selalu ada targhib. Targhib itu adalah motivasi. Kita tuh dimotivasi bahwa maulid itu begini, ya, berkah begini itu dimotivasi. Tapi di satu sisi itu juga harus ada tarhib, harus ada peringatan, gitu. Itu yang orang lupa. Kadang-kadang orang cuma dimotivasi, tapi tidak diberi peringatan, akhirnya kebablasan. Akhirnya maulid nomor 1, yang lain nomor 2. Ya harus nomor 1 semua harusnya. Maulid nomor 1, yang lain juga nomor 1, nuntut ilmu nomor 1, nomor 1 semua kalau bisa. Ya, kalau yang namanya Islam tuh harus kayak gitu. Itu para ulama kalau kita lihat itu di kitab-kitab mereka itu banyak yang menekankan ke situ ya. Jadi jangan dikira ulama itu hanya menekankan maulid, enggak, tapi mereka ada wanti-wantinya juga. Jangan sampai terjadi penyimpangan. Bahkan itu Habib Anis Solo itu kalau salah pukulan dia bisa marah-marah. Salah pukulan itu bisa nggak enak ya. Karena beliau itu kalau dipukul hadroh itu seperti terbang. Makanya kalau di Kalimantan itu dibilangnya terbangan. Terbangan karena ketika dipukul itu terbang. Jangan sampai pukulan itu salah, jangan sampai volumenya itu gede gitu, jangan sampai emosi, jangan sampai.
Diatur sedemikian rupa. Sampai sekarang di Darul Islah itu diakui kalau lomba di Solo itu selalu menang. Karena stabil, pembawaan itu bagus. Bagaimana orang tuh baca maulid, baca huruf-hurufnya, belum lagi maknanya dan lain sebagainya. Itu yang anak muda lupa. Jadi penekanan maulid itu hanya pada penekanan perayaan. Pada perayaan, tapi bukan dalam arti berkhidmat. Itu yang orang-orang lupa. Nah, itu orang awam. Nafa'ani. Jadi kita tuh benar ya, bahwa Nabi itu menolong, memberi syafaat itu betul. Ya. Dan itu kita sadar sebagai orang awam bahwa itu adalah sebab. Hakikatnya adalah Allah. Ya. Wal qarinatu ala zalika, dan relasi itu semuanya annahu muslimun muwahhidun, bahwasanya yang ngomong itu tadi itu muslimun muwahhidun, seorang muslim dan bertauhid. Seorang yang muslim dan bertauhid. La ya'taqidu ta'thir, yang tidak beriktikad adanya manfaat ta'thir. Adanya memberi manfaat illallah, kecuali Allah, atau illa lillah di sini. Illa lillah, kecuali dari Allah. Manfaat itu tidak ada kecuali dari Allah. Nabi itu adalah sebab yang paling besar. Bahkan di dalam buku-buku Maulid semua mengatakan Nabi itu hanyalah pintu Allah. Ada tuh qasidah tuh, war rasulul karimu babu rajai kullama yartajihu minhu muniyah. Rasul itu adalah pintu. Faja'alahum zalika wa amsaluhu minasyirki jahlun mahdun. Faja'alahum, maka mereka menjadikan, faja'luhum maka mereka orang-orang yang tidak demen sama maulid atau anti dengan maulid atau anti tawasul, mereka menjadikan itu wa amsaluhu, dan orang-orang kelompok-kelompok mereka, maksudnya Wahabi nih ya, ini kitab tentang Wahabi. Minasyirki, itu termasuk syirik katanya. Jahlun mahdun, orang yang ngomong bahwa itu adalah syirik adalah jahlun mahdun, bodoh bener. Mahdun itu murni ya. Mahdun itu murni. Jadi jahlun bodoh, mahdun murni. Artinya nggak ada lagi kecuali kebodohan gitu. Jadi orang yang mengatakan tawasul itu musyrik itu bodoh bener. Bodoh murni dari kebodohan. Kenapa? Karena orang awam serendah-rendahnya kita, bahkan yang tidak pernah sholat pun tahu Tuhan adalah Allah. Semua berasal dari Allah. Apalagi yang tukang sholat, yang tukang ngaji lebih tahu lagi. Maka kalau dikatakan musyrik, salah betul, salah total, salah besar. Wa talbisun ala awamil muwahhidin, dan itu mencampur adukan antara satu dan yang lainnya terhadap orang-orang awam di antara orang-orang yang bertauhid. Artinya orang awam itu jangan dipukul rata. Kadang-kadang kita lihat penyimpangan emang di makam-makam ya, di makam-makam wali, di makam-makam sunan, tapi jangan dipukul rata gitu maksudnya. Ini maksud kata-kata ini. Talbis itu mencampur aduk, ya, memukul rata, talbis itu. Jadi jangan dipukul rata. Satu melakukan penyimpangan, yang lain dianggap semua sama. Satu melakukan penyimpangan itu adalah oknum. Sebagaimana kita sekarang punya kasus banyak kan, ya. Mereka nggak mau disamaratakan, pasti maunya disebut, oh itu oknum kan gitu. Itu bukan kita, itu oknum. Yang satu bilang ini oknum, yang satu bilang ini oknum, nggak ada yang mau disalahin. Nah begitu juga orang yang tawasul di makam-makam wali. Memang ada beberapa nih yang niat ziarah itu niat dunia banyak, ya. Padahal ustadz-ustadz alim-alim di rumahnya banyak, tapi nggak mau ngaji, ya. Nggak mau memperbaiki amalnya, nggak mau memperbaiki sholatnya. Disuruh memperbaiki dagangannya, dia dagang nih, disuruh memperbaiki kualitas dagangannya, dikasih nasihat. Nih baca salawat, tapi dagangan juga dibagusin, kualitasnya dibagusin. Kalau dahan bapak yang ngejahit, jahitnya dibagusin kan gitu kan. Itu ulama nggak didengerin, dia mendingan ziarah kayak yang udah mati. Padahal belum tentu yang udah mati bisa ngasih nasihat. Banyak yang kayak gitu kan. Giliran dikasih nasihat sama yang hidup kagak mau, tapi ziarah keliling dunia mau.
Nah yang begitu yang kebalik, nah itu maksudnya. Jadi ulama kita juga ngajarinnya benar. Nah yang kayak gitu namanya oknum, dia salah yang begitu. Tapi kalau model kita nih sholat iya, ngaji iya, dengar nasihat dari ulama juga, tapi ziarah sesekali, nah itu mah jangan dikafirin yang begitu. Begitu maksudnya. Kalau kita nih ziarah kan kadang-kadang satu refreshing ya. Daripada refreshingnya kayak yang nggak benar mendingan kayak yang benar kan gitu. Habis ziarah kita mampir ke pantai kan boleh-boleh aja, mubah-mubah aja. Satu ziarah kita nyambung nyambung silaturahim dan juga mengenalkan sejarah dan juga melestarikan situs-situs kayak gitu jangan sampai mati kan begitu. Supaya Indonesia ini dikenal banyak wali, banyak habaib, banyak ulama. Tujuan kita ke situ ya. Tapi banyak oknum-oknum awam, bahkan ibu-ibu, bahkan para pedagang atau siapa aja, bahkan minta nomor judi, nomor togel di makam banyak. Pernah ke Pamijahan tuh, wah wiridan sampai loncat-loncat tuh. Ya, wiridan sampai loncat-loncat. Tapi bacaannya begitu tuh, baca Fatihahnya begitu. Wah, lucu ya. Begitu juga pernah juga ke kemana kemarin tuh, ke Bogor, Keramat Empang. Pada baca salawat kamilah, tapi bacanya salah semua tuh. Ya, nggak tahu kelompok mana tuh, kelompok torikot kayaknya. Jadi bacaan belum diperbaiki, belajar tidak dari dasar, dipakai tapi makanya salah. Udah gitu berkelompok. Nah kita yang mau ziarahnya mau bener nih, mau duduk jadi keganggu. Dia pada teriak-teriak gitu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh, yang salah gitu. Nah kita jangan yang kayak gitu, nah gitu maksudnya. Kita nih yang punya kesadaran jangan sampai kayak gitu. Kalau kita nggak perlu ikut torikot, nah nggak usah. Bahkan ada orang bertanya begini, katanya kalau nggak ikut torikot nggak sah syahadat kita, karena syahadat itu kan ada ini nih, orang-orang kafir masuk Islam kan syahadat gitu, ya kan? Dan disaksikan orang banyak. Terus kita nih sebenarnya syahadat kita kalau menurut orang torikot, menurut orang torikot ya, belum benar sah, benar-benar gitu. Artinya kita harus bersyahadat itu mutawatir, mutasil. Makanya ada ulama dari Amerika itu Syekh Hisham itu baiat ya kan. Kita pegang tangannya atau kita orang megang tangan dia nyambung itu syahadat. Dan syahadat torikotnya itu namanya torikot Naksabandiyah. Itu emang ada sambungannya ke Rasulullah syahadat itu. Artinya dari sahabat yang pernah bersyahadat sama Rasulullah tuh turunan-turunan itu bersyahadat juga disaksikan. Bahkan ada satu riwayat tapi doif ya, riwayatnya nggak kuat. Imam Syafi'i itu punya anak perempuan. Itu anak perempuannya ketika masuk balik itu disyahadatin di depan orang. Jadi kita punya anak nih udah balik nih. Kita bawa ke masjid Nurul Ikhlas. Bapak-bapak malam ini anak saya mau masuk Islam. Itu boleh-boleh aja. Biar lebih sah. Tapi kalau orang torikot itu, tapi ini lemah ya pendapat ini lemah, mau dipakai juga nggak apa-apa, nggak dipakai. Itu ada yang mengatakan satu pendapat, Imam Syafi'i itu pernah mensyahadatkan putrinya di hadapan jamaah. Jadi anak perempuannya disyahadatin di hadapan orang. Anak saya masuk Islam sekarang. Itu ikhtiyat, kehati-hatian Imam Syafi'i. Karena memang beliau mazhab paling hati-hati. Beliau itu paling hati-hati dalam hal apa aja. Saking hati-hatinya, anaknya disyahadatin, padahal nggak usah. Kita ada riwayat kayak gitu. Tapi di ilmu torikot itu, torikot Naksabandi ya Syekh Hisham itu yang dari Amerika atau dari siapa aja, itu ada syahadat-syahadatnya. Di pesantren di Hadramaut juga sama, di Hadramaut ada bayat kayak gitu ya, syahadat torikot. Tapi Syekh Al-Buti yang dari Suriah yang tadi itu yang saya bilang matinya di bom, di ISIS itu mengatakan pembahasan begini, apakah perlu kita ini sebenarnya bertorikot? Apakah perlu? Kalau kita rasa perlu, mungkin perlu. Tapi kalau kita rasa dengan torikot tersebut kemudian jadi terikat, mendingan jangan. Dan zaman sekarang torikot udah nggak seperti dulu. Sedikit sekali torikot itu yang murni. Artinya zaman sekarang torikot udah seperti kelompok, bangga-banggaan. Kadang-kadang satu sama lain saling menjatuhkan. Ini torikot mana nih? Torikot mana? Itu ada pengalaman Syekh yang di Salabintana tuh, Sukabumi, Mbah Jejen Bazul Ashab, ya. Itu Kiai Rifai katanya pernah di sana, pernah belajar, bukan pernah nyantren, pernah belajar. Itu udah meninggal, baru meninggal ya. Itu Mbah Jejen Bazul Ashab pengalaman tuh, beliau ketua torikot di ketua MUI, ketua torikot di Salabintana di Sukabumi. Tapi ketika pertemuan nasional tuh
Itu satu sama lain katanya saling menunjukkan kehebatannya tarekat. Itu dunia tarekat udah kayak gitu. Nah kita nih orang awam kalau nggak perlu masuk tarekat mendingan nggak usah. Daripada nanti disangka sedeng sama orang sini, sholatnya beda gitu kan, wiridannya beda, mendingan nggak usah. Tapi kalau kita rasa perlu ya nggak apa-apa masuk. Makanya Habib Anis Solo itu mengajarkan tarekat yang aman tuh Syadziliyah, ya. Syadziliyah dan juga Al-Ghazaliyah, Ghazali. Syadziliyah itu tarekatnya anteng, ya. Artinya dia ketika wirid itu nggak berisik, diem aja gitu, dirasain. Nah tarekat Syadziliyah itu pakai hadroh kayak gitu. Jadi hadroh itu tanpa kita bertarekat, pakai la ilaha illallah itu hadroh itu udah bertarekat. Ketika kita dengar hadroh kita ada perasaan sampai gitu, ya kan? Perasaan yang terbang itu udah tarekat. Itu untuk kelas kita gitu ya nggak perlu tarekat itu. Kita wiridan di Nurul Ikhlas aja udah banyak kalau subuh, itu udah tarekat itu. Nah, jadi mensamaratakan orang awam dengan ulama-ulamanya, dengan orang-orang yang mengerti itu nggak boleh, jangan. Ya. Waqad ittafaqal ulama'u ala annahu idza sadara mislu hadza al-isnadu min muwahhidin fa innahu yahmilu ala al-majas, ya. Para ulama kita sudah bersepakat, berittifak apabila muncul perkataan tadi, ya, ngalap berkah, ngambil berkah, minta air sama kiai ngambil berkah. Apabila itu muncul dari orang yang bertauhid, orang yang rajin sholat, yang ngaji, maka itu majaz. Itu tidak musyrik karena orang itu paham. Gitu. Lain lagi dengan orang yang niat dunia, ya, kedikjayaan, kekebalan, nah itu lain dah, bukan urusan kita yang gitu. Wa tauhidu yakfi qarinatun lidzalika, dan tauhid cukup sebagai benteng, ya. Tauhid cukup sebagai benteng, dan Nabi itu nggak takut umatnya itu musyrik. Yang Nabi takut itu selalu diulang-ulang hadis itu, ya. Yang Nabi takut adalah kita nih bunuh-bunuhan karena takut kelaparan. Takut mati maka agak, kita semua berani mati. Karena kita yakin mati pasti datang, kita berani mati. Yang kita takut lapar. Takut lapar, takut dijatuh, karena itu yang bikin orang jadi bunuh-bunuhan. Itu yang Nabi takut. Li'annal i'tiqada sahihah wa i'tiqadu ahli sunnah wal jamaah. Karena i'tiqad yang benar, yang sahih adalah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Wa i'tiqaduhum annal khaliq lil ibad wa af'aluhum huwallah. Annal khaliq lil ibad wa af'alihim, ya, wallah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat, beriktikad, berkeyakinan bahwasanya pencipta makhluk dan perbuatannya adalah Allah. Kita diciptakan oleh Allah dan perbuatan kita juga diciptakan oleh Allah. Kita bisa sholat, bisa puasa, bisa baca Quran, semuanya hadiah dari Allah. Nah itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في الملأ صلاة وسلاما دائمين دوام الكل على صحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي سروري في مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالتي مطلع على سرائر نيتي يقضي جميع حاجتي اغفر ذنوبي سيئاتي تجاوز عن خطيئتي زلاتي يتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى ما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل النجاة في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأسفياك. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين.